sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi amma ba'du. Dumateng arsanipun para habaib yang boten saged kawula pangapunten derek kula Ustaz Saiful ingkang kawula mulyakaken. Saudara-saudara, hari ini kita dipertemukan di satu majelis taklim, dan kita hari ini sudah masuk di pertamanan surga, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang akan masuk surganya Allah. Amin. Rasa tasyakur tunajina bangetake bahwa hari ini saudara-saudara dikumpulkan di biofungsional energi. Apa kekuatan malam hari ini kita dikumpulkan di majelis sholawat ini? Perlu diketahui saudara-saudara bahwa kalau kita merenung rekam jejak baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu sangat fenomenal, sangat spektakuler, luar biasa. Bahwa saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan, ini dalam sejarah luar biasa, seluruh makhluk Allah, bahkan sampai benda apapun, ketika terlewatkan jasad baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengucapkan sholawat kepada Nabi Muhammad. Karena saya hanya diberi waktu setengah jam, saya langsung take and give, langsung naik. Apa sebab hari ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan kalau kita ayat yang turun di bulan Sya'ban saat beliau berumur 2, beliau diangkat menjadi Rasul, turunlah ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ini luar biasa, satu-satunya ayat Allah menurunkan perintah sholat, Allah tidak sholat. Allah menurunkan ayat tentang puasa, Allah tidak puasa. Tapi Allah di sini menggunakan fi'il mudhari' yusholluna. Halo, kira-kira fi'il mudhari' apa itu? Saudara-saudara, fi'il mudhari' berarti akan dilakukan atau sedang dilakukan. Ini mengandung pengertian kontinuitas atau terus-menerus. Sebelum Allah memerintahkan kepada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk bersolawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah sudah membacakan solawat, malaikat membacakan solawat, cuma komposisinya, energinya beda. Kalau Allah menurunkan rahmat, kalau malaikat energinya adalah memohonkan ampun, memohonkan maghfirah kepada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang membacakan sholawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita umat beliau energinya itu, kalau Rasulullah itu 24 karat, mungkin kita hanya kebagian 1, berarti sekarat.
hanya bagian tapi jangan khawatir saudara-saudara, ini langsung saat Rasulullah hidup. Dia doanya mungkin kalau saya lihat di sejarah beliau, doa beliau termasuk saya sulit ikut mengikutinya, karena Rasulullah berdoa, Allahumma ahyini miskina. Rasulullah berdoa, jadikan saya orang miskin, mati dalam keadaan miskin, dan dikumpulkan beserta orang-orang miskin. Maka yang miskin-miskin jangan galau, Anda akan ditemani pertama kali oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka berbahagialah jadi orang miskin. Oke? Rasulullah menjelang wafat. Karena ini sudah saya tadi bilang tadi sudah sekitar 7 menit. Rasulullah menjelang wafat. Bagaimana dialog Rasulullah dengan Allah Subhanahu wa taala? Ini sebelum wafat ini mohon ketinggalan ya, mohon maaf. Saat Rasulullah miskin, Allah memberikan satu kalimat yang mesti kalau kita umat Rasul langsung yes, tidak mungkin bilang no. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatardo. Ya Rasul, apa yang engkau minta sehingga engkau menjadi ridho? Saat Rasulullah miskin, bahkan gunung menawarkan dirinya menjadi emas. Ini yang mudah-mudahan hari ini kita termasuk orang-orang yang masuk dalam jawaban baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Idan ya Rabbi la ardo wa wahidan min ummati finnar. Ya Allah, tidak ada satupun yang menyenangkan terhadap hatiku. Permintaanku jangan sampai umatku satu orang pun yang masuk neraka. Dan mudah-mudahan kita orang-orang yang termasuk dalam kategori doa baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Amin. Oleh karena itu di bulan Muharram, saudara-saudara, kita ada kata mutiara yang paling indah. Orang yang paling hebat adalah orang yang tahu jalan menuju pulang. Kita telah melewati 3 dimensi waktu. Kemarin, sekarang, esok. Hari kemarin telah terlewatkan saudara-saudara sebagai kenangan. Mungkin kenangan indah, mungkin kenangan pahit. Hari ini adalah kenyataan. Dan hari esok adalah masa depan dan cita-cita. Orang yang paling hebat adalah orang yang menjadikan hari kemarin untuk menghadapi kenyataan hari esok dan menyongsong hari esok lebih baik dari hari sekarang. Allahumma. Kira-kira saudara-saudara panjenengan akan pulang kemana saja habis ini? Kita akan pulang ke rumah. Setelah kita pulang ke rumah, kita akan pulang ke alam barzah. Mohon maaf ini para habaib Pokawulu Saru, saya hanya mengutip ini. Orang-orang hari ini yang mengatakan dunia segala-galanya, tidak. Punten niki nggih. Kalau selama ini diri berhiaskan emas, intan, permata, bermandi cahaya, tetapi kali ini
dalam kuburan, gelap pekat mencekam tanpa seorang teman. Hari ini kita masih bisa bersama habaib. Kita tenang, kita damai. Mudah-mudahan besok kita di alam barzakh selalu didoakan dzurriyyah Rasulullah, sehingga kita di kuburan nanti kita dapat sinar dari dzurriyyah Rasul, dan dengan sholawat kita, amin. Dan besok kita akan kembali ke akhirat, yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah pimpinan kita yang bertanggung jawab, bahwa Rasulullah, beliau besok akan duduk di tepi neraka. Dia akan melihat umatnya, jangan-jangan umat saya ada yang masuk neraka. Maka Rasulullah diterangkan bahwa besok kenapa Rasulullah dapat titel Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini tidak semua nabi dapat titel itu, karena yang punya lisensi setelah Allah mengeluarkan disposisi syafa'atul mutma besok, saat manusia galau, gelisah, galau merana, datang Nabi Adam. Nabi Adam, saya tidak bisa memberi syafaat. Anda bisa dilihat di kitab Tabi'ul Filin dan kitab-kitab lain. Nanti terakhir Rasulullah bersujud di hadapan Allah, ya Allah, saya minta hakku syafaatul hutbah untuk memberi syafaat kepada umat-umatku. Jadi besok yang pertama kali diberi syafaat oleh Nabi Muhammad SAW adalah umatnya. Mudah-mudahan kita yang pertama kali, amin. Tetapi di keterangan kitab Kontrol Hoes, Rasulullah dalam memberikan syafaat itu sesuai grade atau nilai dari umatnya. Satu, seorang anak yang birrul walidain tidak pernah membantah orang tuanya, maka akan dipanggil sebagai pasukan Rasulullah. Yang kedua, orang yang sholatnya baik. Yang ketiga, orang yang meninggalnya di Mekah atau Madinah. Dan yang kelima, yang paling banyak menyebut sholawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin kita yang paling bisa untuk membayar syafaat Nabi adalah dengan memperbanyak membaca sholawat Nabi. Kaos niku. Dan insya Allah di depan guru-guru kita, para habaib, kita hanya bisa meminta bimbingan beliau agar kita bisa sampai kepada surganya Allah. Allahumma. Saking kawula mbok kathah klitak nikunipun, niki setengah jam masih kurang 10 menit ya. Oke, ngapunten sangat papanggihipun kawula maringi nopo niki kata lepatipun para habaib nyuwun pangapunten sangat. Mudah-mudahan hadir saya sebagai satu kemuliaan dan hadir saudara juga sebagai kemuliaan. Akhiru qauli wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim